Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku pada pertemuan kedua materi ilmu pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan saya Ustadz Sofyan Pradiatno. Untuk pertemuan kedua ini, kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam. Di pertemuan kedua ini kita melanjutkan ke sumber daya manusia. Baik, untuk judulnya ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan potensi sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia itu menjadi modal yang sangat penting dalam pembangunan. Sumber daya alam tidak bisa atau tidak ada artinya tanpa kesiapan sumber daya manusia. Bahkan kalau kita lihat negara-negara maju di dunia bisa meraih kemajuan dengan hanya mengendalikan sumber daya manusianya. Contoh negara Jepang itu sangat terlihat sekali sumber daya alamnya sangat terbatas. Tapi karena sumber daya manusianya, Jepang bisa melejit menjadi negara maju. Mari kita lanjutkan materinya. Dilihat dari jumlah penduduk tahun 2020, Indonesia itu sekarang mencapai 270 juta jiwa lebih, ya. Kalau kalian lihat di bagan, di situ tertera 272 juta 307.880 jiwa. Itu masih terus bertambah ya karena tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian atau mortalitas dan natalitas. Kalau kalian ingat lagu Rhoma Irama masih 185 juta jiwa. Sekarang sudah mencapai 272. Kalian bisa bandingkan dengan Cina yang 1,4 miliar. Jadi berapa kali lipatnya ya? Dan India 1,3, Amerika 330, Indonesia berada di urutan keempat dunia. Nah, kenapa kita bahas jumlah penduduk yang kaitannya dengan sumber daya manusia? Jadi manfaatnya kalau jumlah penduduknya sangat besar bisa menguntungkan dalam bidang ketenaga kerjaan. Ya. Apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja atau usia produktif. Nah, di buku mungkin kalian kurang kejelasan tentang pengertian tenaga kerja. Di situ tenaga kerja dengan angkatan kerja katanya berbeda untuk di buku. Ya, saya jelaskan lagi, bukan masalah berbeda, tapi angkatan kerja itu adalah bagian dari tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu jadi dua. Yang pertama angkatan kerja, yaitu usia produktif, usia kerja 15 tahun ke atas untuk bekerja. Mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran itu masuk ke angkatan kerja. Yang penting usianya sudah di atas 15 tahun. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu walaupun usianya sudah 15 tahun ke atas, tapi dia belum bekerja. Contoh seperti kalian, mungkin untuk yang aliyah itu sudah mencapai usia kerja 15 tahun ke atas. Tapi karena belum bekerja, masih sekolah, ada juga yang sudah mengurus rumah tangga, misalnya kebetulan sudah menikah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah sepuh, sudah pensiun. Itu bukan angkatan kerja, tapi merupakan bagian dari tenaga kerja. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di kolom komentar. Nah, sekarang faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus untuk melakukan suatu produksi. Jadi harus belajar dulu. Istilahnya harus ada pendidikannya, baik itu dari pendidikan mendasar, perguruan tinggi, baik S1, S2 bahkan S3. Contoh untuk tenaga terdidik adalah dokter, guru, perawat, insinyur, dan lain-lain.
Ini contoh guru sedang mengawas ujian dan guru yang berada di kelas. Yang kedua, itu tenaga kerja terlatih. Artinya tenaga kerja yang memerlukan latihan khusus dalam melakukan kegiatan produksi. Mungkin di sekitar kalian ya, kalian bisa menyebutkan. Ini saya contohkan hanya 3: supir, montir, pemahat. Sebetulnya masih banyak lagi ya yang tenaga kerja terlatih ya, seperti yang untuk servis kompor gas, servis lemari es, itu kadang tidak melalui pendidikan tapi melalui pelatihan-pelatihan. Ya, ini contohnya sebagai supir bus pariwisata, ini merupakan tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak memerlukan tenaga kerja yang tidak terdidik. Artinya tidak terdidik ini bukan hal yang negatif, hanya memang ada satu kelompok yang memang merupakan bagian dari tenaga kerja. Artinya tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelum melakukan kegiatan produksi. Jadi hanya mengandalkan tenaga atau otot ya. Contoh kuliah angkut, tukang sapu, buruh bangunan dan lain-lain. Jadi yang penting badannya sehat, masuk usia tenaga kerja, nah itulah yang dimasuk dalam golongan ini ya. Walaupun mungkin yang tidak terdidik ini penghasilannya bisa lebih besar daripada yang terlatih atau terdidik, tapi ya itulah yang realitanya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa masalah ya ketenaga kerjaan di Indonesia sekarang ini. Pertama, kualitas yang sangat rendah ya. Jadi butuh ada namanya BLK ya, Balai Latihan Kerja, di setiap kota. Jadi sebelum mereka melakukan urbanisasi atau mencari kerja di kota, mereka melakukan atau mengikuti latihan-latihan kerja. Masalah kedua adalah jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja ya, karena mungkin kurangnya investor tapi tenaga kerja banyak akhirnya, atau misalnya pabrik yang tadinya beroperasi terus tidak beroperasi karena bangkrut, itu juga akhirnya menambah jumlah tenaga angkatan kerja, sedangkan kesempatan semakin berkurang. Yang ketiga, persebaran tenaga kerjaan yang tidak merata. Jadi tenaga-tenaga profesional tidak mau ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil. Hampir mayoritas inginnya di Jawa misalnya kalau di Indonesia ya. Pengangguran masih cukup besar, yaitu tadi karena memang kesempatan kerja kurang. Bahkan sampai ada yang menjadi TKI dan TKW. Tenaga kerja Indonesia itu untuk yang laki-laki dianggap TKI, kalau tenaga TKW untuk tenaga kerja wanita. Karena kurangnya pendidikan dan pelatihan, makanya di sana tidak sebagai tenaga profesional, jadi hanya sebagai istilahnya seperti asisten rumah tangga, perawat bayi dan perawat orang tua yang sakit ya. Jadi kalau hal-hal itu tersebut menurut kita wajar kalau orang Indonesia jadi asisten rumah tangga di Indonesia. Di masa kalian diharapkan pola pikir tersebut berubah. Jangan ada yang kaget misalnya barangkali besok mungkin asisten rumah tangga kita malah dari Ukraina, dari Uzbekistan atau dari mana yang orang luar negeri. Itu sah-sah saja ya, asal mereka mau kita pekerjakan. Tapi selama ini itu masih jadi hal yang mustahil. Mungkin ada hal-hal khusus yang menyebabkan bangsa Indonesia seperti ini ya. Nanti kalian bisa olah lagi, kembangkan lagi pikirannya, istilahnya pengetahuannya, bagaimana hal-hal tersebut sudah biasa atau terjadi di tempat kita. Baik, itu saja sekilas tentang sumber daya manusia. Bisa dipelajari di buku paket. Nanti jangan lupa like, subscribe, dan komen barangkali ada pertanyaan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.